Lalu pemirsa, bagaimana peluang Erick Thohir sendiri dalam pemilu 2024? Kami akan bahas bersama Direktur Eksekutif Foxpol Center and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Saya ke Mas Pangi yang ada di studio terlebih dahulu. Mas Pangi, sudah matangkah Erick Thohir Menteri BUMN untuk kemudian terjun ke politik dan berlaga di 2024? Ya tentu matang atau tidak tentu berdasarkan fakta politik yang beliau jalankan. Selama ini beliau pernah menjadi ketua relawan pemenangan Pak Jokowi. Nah, kalau beliau sudah dipercaya oleh Pak Jokowi sebagai panglima tempur kontestasi tanding 2019, tentu beliau sudah punya track record, fakta, punya bentangan empiris yang cukup membuat beliau makin matang sebetulnya. Nah, ditambah lagi matang atau tidaknya tentu kemampuan beliau untuk meyakinkan partai politik. Nah, kalau misalnya besok beliau bisa meyakinkan partai politik, kemudian bisa meyakinkan masyarakat dan publik, tentu itu makin matang. Jadi makanya Pak Erick bilang nggak ada gunanya elektabilitas yang tinggi kalau partai politik tidak mengusung, karena nasib capres atau kandidasi itu sangat tergantung kepada partai politik. Jadi garis tangan politisi kita, apalagi Pak Erick kan bukan kader partai dan tidak ada di partai politik. Nah, kalau beliau berhasil meyakinkan, mengambil dukungan dari partai politik dan partai politik mengasih boarding pass, maka apakah kita menyatakan beliau tidak matang secara politik? Artinya kan populismenya beliau bisa, membangun sentimen beliau berhasil, punya track record pernah ketua tim pemenangan Pak Jokowi. Nah, tinggal sekarang berhasilkah nggak beliau menaklukkan ya partai politik? Walaupun kecenderungan partai politik hari ini tidak mau memberikan tiket atau boarding pass ke tokoh eksternal, karena Pak Erick kan termasuk tokoh eksternal. Nah, kalau ternyata beliau nanti bisa mendapatkan boarding pass itu, maka agak kesulitan kita mengatakan beliau tidak matang secara politik. Baik, Mas Pangi, Erick Thohir sebagai calon wakil presiden 2024. Kalau misalnya dilihat dari beberapa lembaga survei, memang banyak yang memasang-masangkan dengan Erick Thohir ini elektabilitasnya cukup menanjak ketika itu. Tanggapannya Mas Pangi? Iya, pertama ketika setahun yang lalu saya juga sudah memotret simulasi pasangan capres Pak Anies, Ganjar, dan Pak Prabowo. Itu memang potensi kansnya waktu itu ketika saya pasangkan simulasi itu Ganjar Erick sudah muncul, itu setahun yang lalu. Nah, saya tidak tahu kemudian sosialisasi yang beliau lakukan hari ini itu sebetulnya kan bagian dari untuk memperkenalkan semua prestasi beliau capaian. Kalau beliau ingin tanding, berarti uji fisik keberhasilan beliau. Nah, ketika itu disosialisasikan kepada masyarakat, keberhasilan beliau misalnya di dalam menyelesaikan sistem korupsi, ya, bagaimana menyelesaikan agar meminimalisir potensi korupsi di BUMN. Nah, kalau itu kemudian publik bisa memahami dan mengetahui itu sebuah keberhasilan prestasi, maka kan harus ada appropriate rating, kepuasan terhadap kementerian. Nah, survei kita yang terakhir itu yang kemarin bulan Juli memang termasuk Menteri BUMN, termasuk kinerjanya lumayan agak lebih bagus. BUMN-nya. Setelah itu ada Kementerian Sosial dan seterusnya. Nah, kalau memang ingin tanding, ya tanding pada kinerja beliau. Itu yang perlu diuji oleh publik. Nah, tadi sudah disinggung sih Pak Erick soal politik identitas. Itu tadi bahasa yang terlontar dari Pak Erick Thohir. Apa iya bahwa isu itu masih isu yang dimainkan dalam politik? Ya, saya rasa kalau tadi kata-katanya bertarung dengan segala cara akan saling menjatuhkan, ya kan, dan akan saling menjelekkan gitu. Padahal kalau kita lihat kan perbedaan ini yang menjadi kekuatan bangsa kita. Dan kita sekarang dengan generasi-generasi muda yang hadir hari ini, coba tanya mereka daerah atau sukunya apa, pada bingung karena udah campur-campur darahnya. Betul. Gitu. Apakah kita tidak boleh kesukuan? Perlu, karena itu bagian dari kebudayaan. Betul. Dan itu harus kita jaga, yang kultur, harus dilestarikan. yang harus gitu. Tetapi jangan pertanyakan terus, ya kalian dari mana, ini apa, justru dibalik dong.
apa yang kalian sudah berbuat dengan negara ini. Itu yang mesti dibalik. John F. Kennedy. Iya. Jangan tanya apa yang negaramu lakukan bagimu, tapi tanya apa yang sudah kamu berikan Kalau kepada negaramu. dipecah-pecah asal dari mana, maunya apa, ini apa, ya akhirnya terjebak kita. Oke. Kita lanjutkan dialog bersama Mas Panggi dan Pak Ujang. Saya kembali ke Mas Panggi. 2024 akankah politik identitas masih laku atau sudah diganti dengan pemecah belah yang lain? Ya, kalau soal politik identitas, kalau dua nanti calon presiden itu ada kemungkinan keterbelahannya tetap ada, menganga dan merusak tenun kebangsaan. Kemudian soal terjadinya gesekan di tengah masyarakat. Makanya kalau nanti ada 3 calon presiden, politik identitas, keterbelahan dan polarisasi itu bisa diminimalisir. Nah, hadirnya misalnya calon potensial seperti Pak Erik dari klaster menteri, bahkan beliau bisa menjadi penentu kemenangan dalam Pilpres 2024. Kata kunci penentu kemenangan dalam Pilpres 2024 bukan posisi Tondingan sebagai capres atau cawapres, tapi karena incumbent tidak ada, lapangan ini datar, maka potensi wakil presiden itu cukup menjanjikan dan menentukan peta ke depannya. Nah, ketika Pak Erick Thohir nanti memang ada calon presiden potensial tetapi tidak ada wakil yang potensial, nah di situ beliau mengisi ruang itu. Baik, Anda Mas Panggi, Anda menilai itu pencitraan yang terlalu jauh apa memang sekarang stylenya sebenarnya seperti itu? Iya, kan beliau menjawab tadi ada fakta, saya lihat ya, fakta dari kinerja beliau hari ini mengurai persoalan yang terjadi di BUMN itu adalah suntikan elektoral beliau. Karena ketika dia tanding pada bukti fakta kinerja. Nah, kalau kemudian soal giring gerobak, soal bagaimana pencitraan hari ini kan masing-masing punya model ya, stylenya masing-masing. Artinya memang memenangkan sentimen, memenangkan populisme rakyat, memenangkan citra, karena perilaku pemilih kita itu cenderung hari ini banyak pemilih yang trennya tuh populis. Nah, ini yang kemudian bagaimana Pak Erik harusnya memang berupaya memberikan pencitraan terbaik adalah pada fakta kinerja beliau. Maka potensi kemudian mengurangi hal yang sama ibarat politik kain sarung, masuk kepada politik yang dibuat-buat, tapi itu tidak dilakukan, itu yang sebetulnya memang menggerus elektoral beliau sebetulnya. Politik dibuat-buat sekarang hal yang sebenarnya wajar.